Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman di kelas 11 IPA 5, 6, 7, dan 8. Oke, pada malam hari ini Bapak akan coba menjelaskan kepada kalian tentang aplikasi turunan fungsi yang mana semoga dari penjelasan singkat pada malam hari ini kalian bisa dipahami karena aplikasi turunan fungsi sebenarnya aplikatif sekali untuk bisa mengerjakan soal-soal dari turunan fungsi itu sendiri. Nah, yang pertama mungkin akan Bapak bagi dua pembahasannya. Yang pertama adalah turunan fungsi ini kita harus ingat bahwasanya merupakan gradien garis singgung dari grafiknya, ya. Jadi ingat sekali lagi turunan suatu fungsi sebenarnya adalah gradien garis singgung dari grafik fungsi tersebut. Nah, kita lihat saja ke contoh soal yang ada di sini. Nah, misalkan terdapat sebuah fungsi y sama dengan 5x kuadrat tambah 3x kurang 8. Nah, kita diminta untuk menentukan yang pertama berapa gradien garis singgung di titik di mana x sama dengan 2. Nah, ya udah kita jawab sekarang. Untuk yang nomor A ini gradien garis singgung di titik x sama dengan 2. Nah, kita ingat yang namanya gradien adalah turunan. Jadi gradien simbolnya adalah n sama dengan turunan fungsi tersebut, berarti y aksen sama dengan berapa turunan dari 5x kuadrat tambah 3x kurang 8, yaitu 10x tambah 3. Nah, maka ini ya turunannya adalah 10x tambah 3. Jadi turunan gradien garis singgung di titik di mana x sama dengan 2 adalah kita tinggal substitusikan apa 2-nya ke dalam turunannya 10x tambah 3. Jadi misalkan ini y sama dengan fx, turunannya adalah berarti f aksen x ya. Jadi gradiennya adalah m sama dengan f aksen 2, yaitu 10 kali 2 tambah 3 sama dengan 23. Gini ya. Nah, inilah gradiennya. Nah, yang kedua kita diminta menentukan apa? Tentukan persamaan garis singgung tersebut. Garis singgung di titik x sama dengan 2. Nah, kita udah dapat gradiennya yaitu 23, tapi titik singgungnya kita nggak tahu. Nah, tapi kita tahu x sama dengan 2. Masukkan saja titik singgungnya x sama dengan 2 ke dalam fx. Ya. Cari y titik singgung, yaitu f2 berarti ya. F2. Nah, ini fungsi yang aslinya berarti 5 kali 2 kuadrat 5 kali 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurang 8. Berapa? 4 kali 5 20, 20 tambah 6 26, 26 kurang 8 18. Nah, berarti titik singgungnya adalah 2,18. Nah, dan gradien garis singgungnya adalah berapa? Singgungnya adalah m sama dengan 23 kan ya. Nah, maka persamaan garis lurus apabila diketahui satu titik dan gradiennya, kita udah sama-sama tahu persamaannya adalah y dikurang y1 sama dengan m dikali x kurang x1. Oke, berarti berapa nih? Y kurang 18 sama dengan 23 dikali x kurang 2 ya. Jadi kita bisa dapat persamaannya adalah y sama dengan 23x dikurangi 23 kali 2 46 ditambah 18 alias berapa nih? Jadi persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan 23x 46 kurang 18 adalah 28 ya, dikurang 28 gitu. Oke, jadi ini adalah contoh
menggunakan turunan sebagai persamaan garis singgung. Soalnya bisa beda-beda, bisa saja garis lain yang sejajar dengan garis singgung berarti gradiennya sama. Bisa jadi garis lain yang tegak lurus dengan garis singgung berarti gradiennya dikalikan min 1 ya, M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi macam-macam soalnya. Oke, baik. Nah, aplikasi turunan yang kedua. Nah, di sini lebih tepatnya aplikasi turunan fungsi. Nah, ada beberapa kegunaan. Yang pertama, untuk turunan fungsi itu turunan pertama, kita bisa menentukan fungsi itu sedang naik atau sedang turun atau stasioner. Nah, oke, nanti Bapak kasih tahu stasioner itu apa. Nah, yang pertama fungsi sedang naik ya apabila ya di interval x di x tertentu apabila turunannya di x tersebut bernilai positif. Nah, yang kedua, fungsi sedang turun di interval x tersebut apabila turunan di x tersebut bernilai negatif. Nah, yang ketiga, fungsi itu fungsi sedang stasioner di interval x apabila turunannya 0. Nah, apa itu stasioner? Oke, Bapak akan jelaskan di sini di Paint sebentar. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu fungsi gambarnya grafiknya seperti ini. Nah, di sini ada titik puncak maksimum ya di sini. Lalu di sini ada titik puncak minimum. Nah, di sini ada yang namanya kita sebut titik belok horizontal. Nah, jadi mana fungsi naik? Ini fungsi sedang naik. Nah, terus ketika di titik puncak maksimum ini sebenarnya jadi dia tidak naik, tidak turun. Jadi garis singgungnya sendiri adalah garis singgungnya di sini akan mendatar, ya. Garis singgungnya mendatar di sini. Oke. Nah, kemudian fungsinya turun di sini. Nah, terus ketika di puncak minimum garis singgungnya juga mendatar. Habis itu naik lagi. Nah, kemudian ini namanya titik belok horizontal. Nah, ini garis singgungnya juga mendatar nih. Habis itu naik lagi. Nah, mana yang disebut titik stasioner? Titik maksimum, titik minimum, sama titik belok horizontal. Ini ketiganya kita sebut dengan titik stasioner. Gitu. Nah, kalau titik maksimum itu berarti sebelumnya dia naik, habis itu dia turun. Nah, kalau titik minimum, dia sebelumnya dia turun, habis itu naik. Setelahnya dia naik. Kalau titik belok horizontal, naik, stasioner, naik, atau bisa juga turun, habis itu titik belok horizontal, habis itu turun lagi, gitu. Ya, jadi kembali ke Word. Nah, titik stasioner itu tadi adalah titik maksimum, titik minimum, dan titik belok horizontal. Nah, nanti ada kegunaan dari turunan kedua dari fungsi. Nah, apabila di titik maksimum turunan keduanya itu bernilai negatif di x maksimum, dan untuk di x minimum nanti turunan keduanya bernilai positif, dan kalau di titik belok horizontal turunan kedua di x itu nanti akan menghasilkan sama dengan 0. Lalu nanti ada lagi aplikasi turunan fungsi yang berbentuk soal-soal kehidupan sehari-hari, bisa di fisika, bisa di ekonomi, bisa di matematika, penerapan, dan lain-lain. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan coba bahas di contoh soal di sini. Di sini ada soal nomor 1. Diketahui sebuah grafik fungsi. Oke, fungsinya adalah Y sama dengan, Bapak tulis Y sama dengan fx sama dengan 1/4 X pangkat 4 ditambah 1/3 X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat. Oke, dikurang 3X kuadrat, harusnya di sini ada tambah 5. Nah, tentukanlah interval di mana fungsi ini naik dan fungsi ini turun. Kita jawabnya sama-sama. Jawab. Nah, untuk yang pertanyaan B, tentukanlah koordinat titik-titik puncaknya atau maksimum atau minimum. Nah, yang paling gampang teman-teman adalah kita mencari jawaban dari yang B dulu.
Kenapa? Karena koordinat titik-titik puncak ini adalah titik stasioner kan ya. Nah, titik stasioner turunannya bernilai 0. Nih ya tadi. Fungsi sedang stasioner apabila turunannya 0. Nah, jadi kita tinggal